Halo semua, Halo guys. selamat datang di podcast kita. Di sini kita akan membahas salah satu jurusan kuliah, yaitu jurusan kuliah kita sendiri, yaitu jurusan ilmu komunikasi. Perkenalkan, saya Gilang. Nama saya Richard Austin Wola. Nah, di sini udah ada pertanyaan nih dari teman-teman yang menanyakan seputar jurusan ilmu komunikasi. Pertanyaannya yaitu, apa yang membuat Anda tertarik untuk memilih jurusan ilmu komunikasi? Mungkin Kak Richard dulu bisa Oke, jawab. boleh. Apa yang bikin saya tertarik yaitu yang pertama ya saya pengen mengasah skill saya di bidang cara berbicara saya dan juga cara menyampaikan pesan yang baik dan benar. Tapi yang bikin saya lebih tertarik lagi di jurusan ilmu komunikasi itu kita banyak belajar banyak hal ya Kak Gilang. Gitu. Kalau Kak Gilang sendiri gimana? Kurang lebih sama sih, pengen mengasah skill dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan sih agar lebih baik dan efektif. Oke, biar lebih pede ya Kak Gilang ya. Hah. Siap. Nah, bisa kan dijelaskan ini apa yang dipelajari di jurusan ilmu komunikasi? Mungkin Kak Richard dulu. Apa yang saya pelajari ya, jadi kita berdua itu semester 2 ya Kak Gilang ya. Hah. Jadi apa yang kita pelajari dari semester 1 semester 2 itu banyak guys, tapi menurut saya yang benar-benar hal baru buat saya yaitu foto. Kita belajar foto atau jadi fotografer gitu. Kita belajar namanya video editing, dan juga kita belajar namanya pelajaran itu sosial media spesialis, dan dimana tiga-tiganya itu saya pikir itu tidak ada di jurusan ilmu komunikasi, tapi ternyata kita belajar itu Kak Gilang. Kalau Kak Gilang gimana? Iya sih. Dulu ngiranya cuma kayak komunikasi aja, ternyata enggak. Ternyata ada belajar desain, fotografi, terus kayak marketing di sosial media. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kan di jurusan itu kan ada peminatannya ya kan. Nah, Iya. peminatannya itu di Ilkom tuh ada berapa sih? Di jurusan ilmu komunikasi ini kita ada dua peminatan ya. Yaitu yang pertama yaitu PR, dan juga yang kedua ada broadcast. Jadi setahu saya di my POV saya tuh PR itu lebih yang kayak human resource ya, lebih yang kayak lebih bukan lebih aktif sih guys, tapi lebih cara penyampaian pesannya. Pesan. Jadi kayak ya mereka Lebih gitulah ketemu guys, orang lah. lebih ketemu orang. Dan kalau broadcast tuh lebih kayak ke penyiaran, lebih ke editingnya guys, lebih kayak ke Di balik ya di layarnya. balik layarnya tuh seperti apa sih gitu. Tapi tetap dua-duanya tuh berdampak guys. Gitu. Kalau menurut Kak Gilang? Ya sih, kurang lebih sama sih. Kalau PR tuh lebih berhubungan ke orang secara langsung. Kalau broadcast dia lebih di balik layar sih. Iya. Iya Jadi sih itu. semuanya itu ada job desk-nya kan Kak Gilang gitu. Tapi tetap dipelajari dua-duanya. Ya tetap. Nah, kalau Kak Richard sendiri apa peminatannya? Kalau saya sendiri yaitu broadcast. Nah, kenapa milih broadcast? Saya pilih broadcast itu karena saya nggak terlalu pede gitu ya. Jadi karena saya tahu di broadcast itu ada penyiaran Kak Gilangnya. Jadi saya lebih kayak pengen berbicara tapi tidak terlalu dilihat orang gitu seperti radio gitu. Kan kalau konten kan itu kebanyakan ini ya lebih banyak ngerekam ketimbang nge-live. Jadi itu tidak secara langsung gitu. Jadi kayak tapi bonusnya ya saya juga bisa banyak belajar hal di situ gitu. Kalau Kak Gilang kenapa pilih broadcast? Oh sih, karena ya karena itu nih kurang lebih sama sih Cat. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama cok. Iya bener guys gitu. Nah, kalau di ini apa tantangan terbesar yang dihadapi sama kuliah jurusan ilmu komunikasi? Oke, tantangan terbesar yang saya alami yaitu bukan tantangan yang sebagai kesulitan ya, tapi tantangan yang membangun, yaitu kita banyak belajar hal-hal baru. Contohnya saya nggak tahu namanya foto gitu kan, tapi saya belajar gitu gimana caranya mengambil gambar dengan baik, bagaimana cara menyeting kamera, bagaimana cara memilih satu objek untuk dijadikan suatu pengambilan gitu. Itu saya belajar banyak. Dan juga saya di belajar video editing. Justru dari saya belajar
video itu tantangan buat saya gitu. Tantangan karena banyak hal yang saya belum pernah ngambil video, tapi itu bikin saya termotivasi malah jadi content creator gitu, jadi jadi pengen bikin video gitu Kak Gilang, karena kayak justru menarik gitu, kayak kita belajar untuk mengambil video padahal jurusan kita itu ilmu komunikasi itu tidak pernah terpikirkan dari saya gitu kan, gitu Kak Gilang. Iya sih. Iya. Kalau Kak Gilang Sama sih kayak gitu juga sih. Ya sih sama sih kurang lebih, Chat. kurang lebih sama ya. Buat video kayak gitu gak nyangka sih dulu paling kayak komunikasi doang ya kan, atau buat video. Ya gitu guys. Tantangannya paling kalau tugas ya kayak tugas biasa aja sih, paling kayak Ya ada tugas. Tapi masih aman kok. masih guys. aman Masih ya, aman kok. Selalu aman deh gitu. dibilang santai juga enggak, dibilang sulit banget juga enggak ya, Enggak, karena sedang-sedang aja lah. ya pokoknya enggak apa ya, tidak menyulitkan tapi juga enggak Nggak mudah, gampangan guys ya. Tapi pokoknya selama belajar pasti bisa lah gitu aja. Sama ngerjain tugas aja ya. Ya ngerjain tugas. Pasti itu dong harus. Nih ada saran gak sih untuk teman-teman yang SMA yang pengen masuk ilmu komunikasi, apa yang dipersiapkan? Oh, apa yang dipersiapkan ya? Sebenarnya nggak usah terlalu banyak yang dipersiapkan sih guys, karena kita belajar ilmu komunikasi itu di sini tuh dari nol guys. Jadi bukan yang harus seperti apa. Jadi buat kalian yang mungkin malu-malu atau ngomongnya kayak mungkin kalian nggak pede gitu ngomong depan orang, kayak udah nggak apa-apa, join aja. Maksudnya kita di sini belajar bareng kok ya. Saya juga introvert guys, tapi saya dari ilmu komunikasi ini salah satunya yaitu berani untuk ngomong, berani untuk mengutarakan pendapat saya, berani mengutarakan ide saya kepada teman-teman, seperti itu sih. Kalau Kak Gilang sama atau gimana nih? Sama sih, sama lagi. Iya, nggak apa-apa. Karena Iya sih, ya gitu sih guys. kurang lebih kayak gitu ya guys. Iya. Nah, Sorry Kak Gilang, jadi gua tambahin nih guys. Kalau menurut saya pribadi sebagai mahasiswa, jurusan ilmu komunikasi itu bukan untuk orang untuk bisa ngomong sebenarnya, tapi untuk orang yang mau belajar untuk lebih upgrade diri, lebih kayak lebih cara penyampaian pesannya dia tuh ke orang lain seperti apa, jelas atau enggak gitu sih guys. Oke, matkul favorit dari Richard apa? Matkul favorit sebenarnya banyak guys, cuman yang benar-benar bikin saya itu pengen banyak belajar lagi, walaupun udah selesai matkul kita ya untuk semester 2 ini ya, tapi kayak saya pengen lebih banyak belajar tentang sosial media spesialis guys. Kayak seru aja gitu, kayak kita belajar yang namanya media sosial, seperti banyak platform lah gitu kan, kayak IG, Facebook, Instagram, dan juga X. Jadi kita belajar kayak gimana sih cara menjalankan suatu bisnis di platform tersebut gitu. Jadi kita belajar namanya analisisnya guys, kita belajar namanya market digitalnya gimana, kita banyak belajar yang namanya bikin konten tuh sebenarnya gimana sih guys gitu, bikin konten untuk kita sendiri ataupun ide bisnis kita guys. Jadi dari media sosial tuh bukan hanya untuk kita main atau ini ya Kak Gilang, atau cuman kayak scroll TikTok gitu ya, enggak guys. Jadi kayak lebih kayak, jadi media sosial tuh ada manfaatnya guys. Kalian dari ide kalian, mungkin kalian punya kreasi sendiri, kalian bisa yang namanya mengekspresikan apa yang kalian punya di situ guys. Tapi kebanyakan yang saya temuin itu di bidang bisnis guys. Itu. Sama sih, saya juga sih paling kayak yang sosial media itu kayak gimana kita mengelola akun sosial media, menganalisis dan juga buat konten, desain dan yang seperti itu. Nah, prospek kerja jurusan ilmu komunikasi Richard kedepannya jadi apa sih? Kalau prospek sih sebenarnya banyak ya, cuman karena saya semester 2 jadi masih terbatas nih. Tapi kalau saya sendiri banyak sih guys, kayak lebih bisa jadi fotografer kali ya kan Kak Gilang ya. Fotografer, penyiar, bisa jadi
videographer, bahkan bisa jadi yang kita kenal sekarang sebagai content creator ya Kak Gilang. Ya, content creator. Bahkan ya kalau mau jadi YouTuber bisa juga Kak Gilang. Iya, karena kan kita di semester 1 tuh ada yang namanya belajar juga yang namanya YouTube gitu. Kita belajar yang namanya mengelola suatu aplikasi juga guys gitu. Hmm, Jadi ya banyak sih guys, kayak lebih mungkin kalau di PR tuh ada salah satu yang kayak dia dia sebagai penasihat jadi jembatan antara perusahaannya dan juga kliennya gitu kan. Gitu teman-teman kalau menurut saya. iya sih, banyak sih, luas kalau ilmu komunikasi karena dipelajarinya juga luas juga ya, Chat ya. Ya luas banget sebenarnya teman-teman. Bisa ya jadi content creator buat film atau kerja di perusahaan-perusahaan. Kalau yang PR yang kayak Richard tadi bilang di human Human resource. human resource. Eh, itu sih jadi luas guys. Nah, Ya. mungkin itu aja Kak Richard ya untuk podcast kali ini. Makasih udah nonton. Mungkin itu aja sih. Ada Mungkin peran? ada pesan, ada apa Richard? Oke. Buat Dari teman-teman. saya pribadi ya kayak lebih apa ya kayak namanya kalau mau kita gak usah takut deh kalau mau masuk jurusan ilmu komunikasi Kak Gilang ya. Karena kita di sini bukan hanya belajar ngomong guys, tapi kita juga belajar editing, belajar pasar juga. Pasar itu dalam arti market gitu kan. Kayak kalian mau promosin apa, mau jualan apa, kita tuh belajar di media sosial tuh kita bisa gitu. Di situ kepake ilmunya guys. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong gitu, tapi kayak lebih ke banyak hal guys gitu. Kayak kalian banyak belajar hal baru. Kalian juga dari masuk ilmu komunikasi ini, cara ngomong kalian, cara penyampaian kalian itu bisa diterima di masyarakat nanti guys. Jadi kayak menurut saya pribadi tujuan orang masuk ilmu komunikasi itu satu, itu kayak jadi jembatan antara orang-orang untuk menyampaikan pesan dengan benar kan. Oke. Gitu. Jadi kayak kita harus lebih yakin aja guys. Pokoknya nggak nyesel kok kalau kalian pilih jurusan ilmu komunikasi gitu. Oke, mungkin itu aja guys. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.